Klasifikasi kelompok dan pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Pertemuan keempat, mata kuliah komunikasi kelompok. Klasifikasi kelompok. Kita tahu tidak semua kerumunan atau kumpulan orang dapat dikatakan sebuah kelompok. Terdapat ciri dan syarat sebuah kelompok yang sudah kita bahas minggu lalu. Kali ini ada 5 klasifikasi kelompok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Klasifikasi kelompok ini berkaitan dengan kedekatan emosionalitas dari anggotanya. Contoh kelompok primer adalah kelompok keluarga, kelompok pertemanan, atau kelompok lain yang dimana kalian merasa memiliki kedekatan emosional yang tinggi. Kelompok sekunder adalah kelompok keanggotaan lain yang kalian ikuti, namun secara kedekatan emosional tidak terlalu dekat. Sehingga dampaknya adalah kualitas komunikasi pada kelompok primer itu bersifat dalam, meluas, personal, dan lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Bayangkan kalian akan menghubungi orang tua kalian, kakak kalian, itu tidak peduli isinya apa karena lebih menekankan pada hubungan. Berbeda dengan jika kalian ingin menghubungi saya, misalkan, itu akan lebih kepada isi dari pesannya. Kemudian, bentuk komunikasinya pun akan berbeda. Kalau di kelompok primer, kita akan lebih bersifat ekspresif dan tentu bahasa yang digunakan lebih informal. Kalau di kelompok sekunder, sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan kedekatan emosionalitas dari kita sebagai anggotanya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, in-group dan out-group. Mudahnya adalah in-group, kita, out-group, mereka, di mana kita berada di dalam kelompok kita, yaitu in-group, dan kita melihat orang lain, kelompok lain yang di luar dari kelompok kita sebagai out-group. Terdapat beberapa batas-batas yang mana bisa membedakan apakah ini in-group kita dan apakah itu out-group kita. Yang pertama, lokasi geografis, misalkan kita orang Bogor, mereka orang Jakarta. Suku bangsa, kita orang Sunda, mereka orang Batak. Pandangan atau ideologi, misalkan bisa juga berkaitan dengan agama, kita kaum muslim, mereka kaum Nasrani. Pekerjaan sudah jelas, kalau saya misalkan kita kelompok dosen, mereka kelompok polisi misalkan. Status sosial, kita termasuk ke dalam kelompok menengah, mereka termasuk ke dalam kelompok elit. Kekerabatan bisa juga berkaitan dengan keluarga, kita keluarga besar A, mereka bukan keluarga besar A. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah batas-batasnya untuk mana bisa menyebutkan apakah ini kita, kekitaan, in-group, dan out-group atau mereka. Selanjutnya, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang memberikan kepada kita identifikasi psikologis berkaitan dengan sikap di mana kita berada dan memang secara fisik maupun secara psikologis kita memang anggota dari kelompok tersebut. Kalau kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri dan membentuk sikap kita. Contohnya, misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kelompok rujukan kita adalah kelompok dilihat dari status sosialnya. Kita melihat kelompok kaum elit, sedangkan kita tidak termasuk ke dalamnya. Kita melihat cara hidup mereka akan juga berdampak kepada sikap kita, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Saya bukan termasuk kelompok elit, berarti saya seharusnya tidak bersikap seperti itu, saya bersikap seperti ini.
Kelompok rujukan ini bisa bersifat positif atau negatif. Kalau misalkan tadi kita melihat kaum elit, kita jadikan rujukan positif, artinya saya harus giat bekerja, saya harus sukses, baik secara materi, agar saya dapat mencapai cita-cita saya atau dapat bermanfaat bagi orang lain. Rujukan positif. Kalau jadi rujukan negatif, kita melihat mereka, kaum elit hidup, kita menjadi ingin seperti mereka, kemudian kita membeli barang-barang yang mahal dengan kredit card atau hutang misalkan ya, itu menjadi rujukan negatif dan berakibat kepada sikap kita yang negatif pula. Kelompok rujukan ini jenisnya banyak sekali, silahkan kalian lihat contohnya. Dan ini intinya adalah bagaimana kita menjadikan kelompok rujukan tersebut lebih ke arah positif, membentuk sikap kita ke depannya. Selanjutnya, kelompok deskriptif dan preskriptif. Jenis kelompok ini, klasifikasi kelompok ini akan dibahas lebih dalam minggu depan. Di sini kita akan perkenalan saja. Kalau kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Dibuka kembali materi minggu lalu, ada fase-fase bagaimana pembentukan dan pertumbuhan kelompok seperti apa. Maka jenis kelompok deskriptif ini seperti itu. Contohnya kelompok tugas, dari awal kita perkenalan dulu, dari awal kita menjalin hubungan dengan anggota lain, lalu nanti fokus kepada pekerjaan. Beda dengan kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggotanya untuk mencapai tujuannya. Nanti jenisnya ada seminar, simposium, kolokium, diskusi panel, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Mungkin kalian pernah tahu, misalkan kalau simposium itu ada langkah-langkah yang harus dilewati. Kalau simposium ada penyaji yang menyampaikan presentasi, nantinya ada ahli yang memberikan pertanyaan, ada moderator. Beda dengan diskusi panel. Diskusi panel misalkan ada panelisnya, ada moderator, mereka langsung berdiskusi, diatur oleh moderator. Itu yang disebut langkah-langkah rasional yang harus dilewati untuk mencapai tujuannya. Apakah nanti ada solusi yang harus diambil atau pemecahan masalah dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk pelaksanaan dan realisasi tugas tertentu, yang anggota-anggotanya diangkat dan dilegitimasi oleh suatu badan atau organisasi. Sedangkan kelompok informal suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Di PowerPoint sudah ada contoh-contohnya, silahkan kalian baca. Yang jelas di sini berkaitan dengan formalitas. Kelompok formal tentu ada legitimasi oleh suatu badan atau organisasi yang menyebutkan bahwa kelompok ini formal, anggota di dalamnya juga biasanya diberikan identitas sebagai anggota kelompok tersebut. Kelompok informal yang seperti sudah contohnya, baik kelompok persahabatan, kelompok kepentingan yang memang terbentuk tidak seformal kelompok yang dilegitimasi oleh suatu badan atau organisasi. Selanjutnya, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi kita. Ada sebuah ilustrasi agar kalian terbayang sebetulnya apa yang akan dibahas. Misalkan kita lihat perbedaan kita sebagai individu dan saat kita dalam kelompok. Contohnya misalkan si A, dia ketika
berlatih depan cermin sendiri melakukan presentasi atau pidato, dia merasa sangat baik, sangat bagus, dan bisa menampilkan secara maksimal presentasinya. Namun saat dia harus tampil di dalam sebuah kelompoknya, dia harus pidato, presentasi, tiba-tiba dia menjadi gugup, bicaranya jadi terbata-bata, kemudian menjadi berantakan presentasinya saat dia dalam kelompok. Yang kedua, si B. Si B sehari-hari dikenal dengan pendiam, kalau ngomong pelan, kalau ngobrolin sesuatu tidak menarik, ya. Tapi saat dia berada dalam kelompok, dia memberikan pidato, presentasi, dia sangat baik, dia sangat memukau, teknik berbicaranya dan lain sebagainya sangat baik. Si B saat menjadi individu dan si B saat dalam kelompok ada perbedaan. Itu yang dinamakan pengaruh sosial. Dalam hal ini pengaruh kelompok. Adanya orang lain sosial kita yang dapat mempengaruhi terutama perilaku komunikasi kita. Yang pertama adalah konformitas atau conformity, adalah perubahan perilaku atau kepercayaan anggotanya menuju norma kelompok. Oke, sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Bagaimana adanya tekanan kelompok yang tadinya perilaku kita seperti ini, prinsip pemahaman kita seperti ini, karena kita dalam kelompok tersebut lama-kelamaan kita akan mengikuti bagaimana kelompok tersebut berperilaku, bagaimana kelompok tersebut kepercayaan norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Kita akan mengikuti, berubah ke arah tersebut, ya. Baik dalam hal, kalau yang ekstrim nanti dibahas di polarisasi, ya. Sedikit banyak mungkin kalian juga bisa flashback. Biasanya memang seperti itu karena ada pengaruh kelompok. Yang jadi masalah apakah positif atau negatif, membuat kita menjadi lebih baik atau tidak, membuat kita menjadi orang lain dan bahkan kita tidak mengenal diri kita sendiri, melupakan jati diri, atau malah membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, ada faktor situasional dan personal. Situasional banyak jenisnya, contohnya situasi dalam kelompok tersebut. Bagaimana mereka berdiskusi, misalkan. Kalau di sana, kalau mayoritas bilang A, semuanya harus A. Di sana karena ukuran kelompoknya besar, tidak ada banyak waktu untuk diskusi, sehingga cenderung mereka yang kaum mayoritas berbicara apa, kita akan mengikuti, dan secara tidak sadar pun kita akan merubah perilaku, pemahaman, persepsi kita mengarah ke norma kelompok yang sudah dibuat mayoritas tadi. Faktor personal, balik lagi ke kitanya sebagai anggota. Kalau kita punya motivasi yang kuat, mungkin kita bisa menjadi anggota yang memberikan banyak pendapat, sehingga pendapat kita sehingga kita tidak memiliki banyak perubahan dalam diri kita. Ya, faktor personal lainnya otoritas, kita hanya sebagai anggota biasa, bukan ketua atau bukan orang penting dalam anggota, itu juga mempengaruhi. Kemudian konteks situasi. Kalau konteks situasi lebih berkaitan kepada ada istilah ganjaran dan hukuman, ya. Secara tidak langsung, kalau kita setuju dengan pendapat kelompok, kalau kita berperilaku sepakat dengan apa yang keputusan kelompok, tentu di mata kelompok itu adalah sesuatu yang baik, ya. Dan kita pun merasa kita diterima, sehingga tidak sadar kita akan cenderung merubah ke arah norma kelompok tadi. Karena tadinya ada ganjaran, ada hukuman dalam tanda petik. Tentu kalau kita mendukung kelompok, kita akan terlihatnya positif. Sebaliknya, kalau kita terus tidak sesuai dengan mayoritas atau norma yang ada dalam kelompok,
tentu ada sanksi sosial atau hukuman sosial yang kita terima. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kita menuju perilaku kelompok, cara individu menyatakan penilaian atau perilakunya. Bagaimana anggota-anggota kelompok tersebut menilai anggota lainnya. Kalau misalkan mereka lebih menerima pendapat orang lain, mereka cenderung open dan lain sebagainya, tentu perubahan ini tidak akan terjadi begitu besar. Beda misalkan dengan jika kita berbicara sesuatu maka akan terus dikritik, jika kita tidak sesuai dengan norma kelompok maka akan dikritik dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah norma kelompok itu sendiri, bagaimana pengaruh norma kelompok pada proses konformitas masing-masing anggotanya. Ya, norma kelompok terbentuk tentu dari mayoritas si anggota berpemikiran seperti apa. Maka itu menjadi norma kelompok yang dianggap baik oleh kelompok tersebut karena mayoritas menyetujui hal tersebut. Ya, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Selanjutnya adalah fasilitas sosial. Bagaimana pengaruh kelompok mempengaruhi perilaku komunikasi, di mana yang tadi seperti contoh, dengan adanya kelompok justru meningkatkan prestasi potensi individu. Ya, karena di situ terdapat misalkan ada penilaian, ada semangat yang berbeda gitu ya, merasa memiliki teman senasib sepenanggungan, merasa dilihat oleh kelompok sehingga memaksimalkan potensi dari individu tersebut. Yang terakhir adalah polarisasi. Kita tahu polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Kalau kita masuk ke dalam kelompok yang memiliki pemahaman yang sangat kuat terhadap sesuatu, maka kita cenderung akan berubah ke arah tersebut. Setelah diskusi dengan kelompok tersebut, kita masuk kelompok tersebut, kita menjadi sangat setuju, atau sebaliknya kita menjadi sangat tidak setuju, sangat anti. Ya, terjadi polarisasi yang ekstrim. Demikian materi klasifikasi kelompok dan pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi di pertemuan keempat mata kuliah komunikasi kelompok.